Baik, untuk langsung saja kita bahas mengenai perencanaan skrip untuk menentukan konversi umur, di mana kita menentukan, mohon maaf, di mana kita memasukkan inputan berupa waktu lahir dan waktu sekarang. Nah, oke, berikut sedekatnya dengan masalah yaitu menentukan konversi umur dalam tahun, bulan, dan hari dan dengan inputan tanggal lahir dan tanggal sekarang dengan asumsi bahwa 1 bulan adalah 30 hari dan 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, seperti biasa kita awali dengan mulai. Selanjutnya kita deklarasi dulu seperti umur, tahun umur, bulan umur, hari umur, sisa, waktu lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, waktu sekarang, tanggal sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang ini menggunakan integer karena nanti kita akan menggunakan angka-angka ya pastinya. Jadi kita lebih baik menggunakan integer. Nah, kenapa kita tidak menggunakan float aja? Karena kita tidak mungkin ya tanggal berupa desimal, jadi lebih tepat menggunakan integer. Selanjutnya, string nama untuk inputan nama kita. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita input nama. Selanjutnya, kita input tanggal lahir. Selanjutnya, kita input waktu lahir berupa tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Apabila kita sudah menginputkan waktu lahir, selanjutnya kita inputkan waktu sekarang berupa tanggal, bulan, dan tahunnya. Setelah itu, kita proses lanjut ke eksekusi, di mana waktu lahir dan waktu sekarang itu dijadikan sebagai hari. Jadi, tahun lahir dikalikan dengan 365, di mana ini dalam 1 tahun ada 365 hari. Dan untuk bulan lahir dikalikan 30, di mana 1 bulan ada 30 hari dan tanggal lahir. Demikian juga dengan waktu sekarang dilakukan proses seperti waktu lahir. Nah, untuk umur, ini kita dapatkan dari hasil perselisihan dari waktu sekarang dan waktu lahir. Untuk mengetahui berapa tahun sih umur kita, yaitu ini dari pengurangan proses ini tadi, ini kita bagi dengan 365. Dan di mana sisanya nanti akan dieksekusikan selanjutnya untuk bulan umur. Di mana bulan umur, di mana sisa dari pembagian umur dibagi 365 hari, sisanya tadi akan dibagi dengan 30, di mana ini merupakan 30 hari sebagai 1 bulannya. Dan sisa dari pembagian bulan akan menjadi harinya, di mana ini nanti akan menghasilkan suatu output, di mana umurnya nanti sebagai bentuk berapa tahun, lebih berapa bulan, dan lebih berapa hari gitu. Nah, setelah eksekusi selesai, kita melakukan output, di mana output lebih jelasnya kita waktu lahir berupa inputan tadi seperti tanggal, bulan, dan tahunnya. Selanjutnya output untuk waktu sekarang, tanggal, bulan, tahun sekarang juga, dan yang terakhir output umur yang telah diinputkan sekarang. Nah, selesai. Nah, untuk yang terakhir output untuk umur sekarang. Nah, apabila sudah diketahui waktu lahir dan waktu sekarang, outputnya setelah eksekusi tadi akan menghasilkan umur sekarang dan diakhiri dengan selesai.
Selanjutnya mari kita bahas mengenai soal yang kedua, yaitu tentang penentuan segitiga. Apakah segitiga ini segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga siku-siku, ataupun segitiga sembarang, atau bahkan yang diinputkan itu sebenarnya bukan segitiga. Yuk, sebelumnya kita mulai dengan seperti yang kalau di source code seperti import dan lain-lainnya itu. Selanjutnya yang kedua yaitu deklarasi, di mana sisi A, sisi B, dan sisi C ini merupakan integernya gitu untuk mempermudah. Soalnya kan untuk sisi A, sisi B, sisi C ini akan berupa bilangan gitu. Untuk jenis segitiga apa sih yang diinputkan dari sisi-sisi tersebut? Nah, ini menggunakan string karena berupa huruf ya, berupa karena. Nah, untuk jenis segitiga ini dalam menentukan jenis segitiga apa sih dari inputan sisi-sisi A, B, C tadi itu menggunakan string karena ini berupa huruf ya, bukan berupa angka. Nah, untuk selanjutnya kita input nih, kasih inputan sisi A baik dari sisi B maupun sisi C-nya. Setelah input kita baru eksekusi. Di sini kita akan menggunakan if. Nah, if kondisi pertama apabila sisi A kurang dari 0 atau sisi B kurang dari 0 atau sisi C kurang dari 0, maka dia bukan segitiga. Jadi logikanya karena sisi salah satu segitiga ini kurang dari 0 ataupun 0, dia pasti bukan segitiga karena nggak mungkin salah satu dari sisi-sisi segitiga itu pun 0 atau min. Nah, untuk di kondisi yang kedua yaitu sisi A sama dengan sisi B dan sisi B sama dengan sisi C, dia akan memiliki jenis segitiga sama sisi, di mana sisi A, sisi B, dan sisi C ini besarnya sama. Dan apabila false, if kondisi yang ketiga yaitu apabila sisi A sama dengan sisi B atau sisi A sama dengan sisi C atau sisi B sama dengan sisi C, dalam artian apabila salah dua dari tiga sisinya ini sama, maka dia merupakan segitiga sama kaki. Nah, untuk if yang terakhir, apabila statementnya yang di atas ini false, maka ini penentuan untuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku dengan rumus Pythagoras yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi, di sini kita eksekusi dengan sisi A sama sisi A dikali sisi A sama dengan sisi B kuadrat plus sisi C kuadrat, atau sisi B kuadrat sama dengan sisi A kuadrat plus sisi C kuadrat, atau sisi C kuadrat sama dengan sisi B kuadrat plus sisi A kuadrat. Nah, ini akan apabila statement ini true, maka dia akan menampilkan bahwa dia merupakan jenis segitiga siku-siku. Nah, apabila false, maka jenis segitiganya segitiga sembarang. Dan untuk yang terakhir, kita mengoutput jenis segitiga dari sisi-sisi ABC tadi. Nah, dan yang terakhir. Nah, begitupun pasti kita selesai dengan yang diakhiri dengan huruf berawak kalau ada di source code-nya. Itu. Dan untuk topik yang ketiga, yaitu permainan suite, kali ini kita menggunakan flowchart. Kalau saya saat ini menggunakan Cawemo
tools Cawemo di web. Nah, mungkin seperti ini, saya sedikit perbesar. Nah, ini lingkaran tanda dengan mulai, di mana kita deklarasi dulu gajah, semut, dan orang kita sebagai. Nah, kita seperti biasa mulai dulu. Nah, untuk selanjutnya kita deklarasikan bahwa gajah, semut, orang, menang, seri, kalah, dan nama itu merupakan string. Karena nanti itu berupa huruf ya, bukan bilangan. Nah, sedangkan untuk pilihan Anda dan pilihan komputer ini sebagai lawan permainan kita, ini menggunakan integer karena nanti berupa pilihan berupa angka 1, 2, atau 3 begitu untuk memperbedahnya. Setelah itu kita lanjut ke input pilihan Anda. Nah, setelah kita input, kita eksekusi nih. Kali ini kita menggunakan if. Nah, apabila if pilihan Anda atau pilihan kita sebagai pemain sama dengan pilihan komputer, apabila statement itu true, maka dia akan seri. Nah, apabila false, maka ini terdapat if else if, mohon maaf, dengan apabila pilihan kita sebagai pemain satu, itu nanti pilihannya satu itu gajah ya tadi ya. Nah, apabila ini true, mohon maaf. Nah, selanjutnya apabila false, maka dia akan diteruskan ke if else if kondisi yaitu apabila pilihan Anda sama dengan satu. Satu itu menunjukkan gajah. Menunjukkan pilihan gajah. Apabila gajah, sedangkan pilihan komputernya 2, yaitu semut, maka statement ini akan menghasilkan kalah. Nah, apabila pilihan komputernya 3, yaitu orang, maka si pemain akan menang. Nah, selanjutnya, apabila pilihan Anda atau kita sebagai pemain adalah 2, yaitu menunjukkan semut, sedangkan pilihan komputer ini sama dengan 1 atau gajah, maka kita menang. Sedangkan apabila statement itu false, apabila statement itu false dan pilihan komputernya itu 3, yaitu memilih orang, maka kita kalah. Sedangkan untuk apabila kita memilih pilihan 3, yaitu orang, nah, dan pilihan komputernya adalah 1 itu gajah, maka orang dan gajah dia akan kalah. Sedangkan apabila komputernya milih 2 atau semut, orang dengan semut, maka dia menang. Dan semua proses ini akan menghasilkan output, yaitu berupa pilihan komputer dan hasilnya. Jadi kayak pilihan komputernya yang random itu apa, dan hasilnya berupa menang atau kalah ini. Nah, setelah itu kita selesai.
Lek acara intinya ini mungkin kayak seminggu 2 minggu, tapi kan perlu persiapan, Pak. Betul. Nah, mungkin bisa sebulan kali. Dan kan persiapannya, ya, masa ya dihitung dulu, Mbak. Mbak, kakak emang lek kok yo melu-melu.
Oke, untuk topik yang terakhir yaitu tentang penentuan gaji bersih dari karyawan. Seperti biasa, kita mulai dengan baca topik ini. Setelah itu kita deklarasikan gaji pokok, golongan gaji, total tunjangan, pajak, gaji kotor, gaji bersih, jumlah anak, tunjangan berkeluarga, dan tunjangan anak. Ini kita menggunakan integer karena nanti berupa angka-angka ya. Dan untuk status keluarga kita gunakan char karena nanti rencananya akan menggunakan inputan di mana dia itu memilih sudah berkeluarga atau belum. Jadi untuk menjawab ya atau tidak begitu. Nah, selanjutnya nama yaitu berupa string. Setelah itu kita input nama dan input status keluarga. Nah, char nanti akan digunakan di saat ini. Dari status keluarga itu kita eksekusi dengan if, yaitu pertama apabila status keluarga sama dengan iya, apabila ia menginputkan iya, maka dia mendapatkan tunjangan keluarga sebesar 300.000. Nah, apabila dia sudah berkeluarga, maka dia akan disediakan inputan berupa jumlah anak, akan dikonfirmasi berapa jumlah anaknya. Nah, apabila dia menginputkan jumlah anaknya lebih dari 0 atau dan sama dengan kurang dari 3. Apabila inputan jumlah anaknya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 3, maka tunjangan anaknya akan sebesar 100.000 per anak. Jadi 100.000 dikali jumlah anaknya yang diinputkan. Nah, apabila jumlah anaknya yang diinputkan itu lebih dari 3, maka yang dihitung itu maksimal tunjangan anaknya 3. Jadi tunjangan anak sama dengan 100.000 dikali 3. Nah, apabila mengisikan selain dari itu, maka dia tunjangan anaknya sama dengan 0 gitu. Nah, untuk karyawan yang menginputkan tidak atau dia belum berkeluarga, maka tunjangan berkeluarga dan tunjangan anaknya itu 0. Maka total tunjangannya sama dengan 0. Sedangkan total tunjangan ini didapatkan dari tunjangan keluarga dan tunjangan anak. Setelah itu beralih ke golongan gaji, di mana nanti karyawan itu menginputkan golongan gaji berapa. Apabila menginputkan 1, di mana gaji pokoknya itu 1 juta dengan pajaknya 0. Dan untuk apabila ia menginputkan golongan gaji 2, maka gaji pokoknya 2 juta dengan pajak 0. Dan apabila golongan gajinya 3, maka gaji pokoknya 3 juta dan dengan pajak 2%. Nah, dari ketiga pilihan ini, nanti gaji kotor akan didapat gaji kotor, di mana gaji kotor dapat dari gaji pokok plus tunjangan, dan
gaji bersih, di mana gaji kotor tadi dikurangi dengan pajaknya ini. Nah, apabila tadi itu statementnya false, maka akan muncul default inputan salah gitu. Nah, dari ini tadi akan menghasilkan output yaitu berupa gaji pokok, total tunjangan, gaji kotor, dan gaji bersih. Dan kita akhiri dengan selesai. Sudah. Cukup mudah kan untuk perencanaan menggunakan flowchart. Ini juga menggunakan tools Cawemo ya. Kalian bisa search di Google cawemo.com gitu. Oke, terima kasih.